Everyday blessing, berkat setiap hari. Become living stone, menjadi batu hidup. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nas hari ini memberikan beberapa pelajaran yang harus kita perhatikan tentang kebenaran ini. Pertama, hidup kita adalah bahan bangunan rumah rohani. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Setiap orang Kristen mempunyai tempat yang khusus dalam gereja. Bila kita tidak menempati posisi kita dengan benar, maka akan mengakibatkan gereja sebagai bangunan rohani menjadi bermasalah, tidak kuat, dan ada celah atau lubang yang mempermudah iblis merusak gereja. Untuk itu kita harus bersedia ditempatkan oleh Allah di posisi yang seharusnya. Mungkin tidak sesuai selera atau tidak cocok dengan kemauan kita. Tetapi Tuhan adalah ahli bangunan terbaik yang tidak pernah salah menempatkan kita. Belajarlah untuk taat dan tetap mempercayainya. Kedua, hidup kita akan membawa pertumbuhan gereja. Sesungguhnya, aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Tuhan Yesus adalah batu penjuru bagi pembangunan gereja. Dari mana kita akan mulai bertumbuh dan membangun? Dari Yesus Kristus. Fondasi hidup kita dan gerejanya adalah Yesus Kristus. Model untuk bertumbuh adalah Yesus Kristus. Sasaran pertumbuhan kita adalah Yesus Kristus. Segala sesuatunya harus dimulai dari Yesus, dilakukan bersama Yesus, dan diarahkan kepada Yesus. Tugas kita adalah menumbuh kembangkan batu-batu yang hidup di atas batu penjuru itu ke seluruh dunia. Ketiga, sebagai anak-anak Tuhan, kita ini adalah batu-batu hidup. Karena itu, jangan hanya bersembunyi sendirian di semak belukar yang menjadi batu sandungan bagi mereka yang tidak waspada. Biarkan diri kita dibawa ke area pembangunan rumah Tuhan. Kita dipersatukan atau dicocokkan dengan batu hidup yang lain. Kita harus siap untuk dihaluskan serta dibuat jadi indah supaya bisa pas dengan tempat kita. Keempat, Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi batu hidup. Artinya, kita adalah batu yang dibentuk, diolah, juga dicocokkan dengan sang batu penjuru. Kita hidup di dunia ini dengan suatu visi ilahi yang besar, yaitu pembangunan rumah rohani, membangun tubuh Kristus di atas dunia ini, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita harus berdoa supaya kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10. Kelima, menjadi batu yang hidup berarti harus menundukkan diri dan taat untuk dicocokkan dengan batu penjuru. Pembangunan rumah rohani harus berlangsung sesuai kehendak Allah dan bukannya kehendak kita. Tuhan berjanji akan memperlengkapi umatnya dengan segala berkat dan fasilitas ilahi, sehingga pembangunan tubuh Kristus dapat berlangsung dengan baik, bahkan sampai sempurna. Keenam, menjadi batu yang hidup
berarti juga harus mempersiapkan diri untuk dipersatukan dengan batu hidup lainnya, baik dalam gereja lokal, kerjasama gereja regional, bahkan pada akhirnya tubuh Kristus secara keseluruhan. Karena itu, mari mempersiapkan diri menjadi batu hidup. Misi persembahkan hidup dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Doa, ya Tuhan, ini doa kami. Biarlah hidup juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.